Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman trader semua. Kembali lagi di channel kami, channel Sajen Saham. Ya, di video kali ini kami akan mencoba membantu teman-teman bagaimana sih cara kita menganalisa sebuah saham ya. Jadi cara simple menganalisa sebuah saham ya. Cocok untuk pemula-pemula yang ingin belajar analisa ya teman-teman ya. Jadi banyak DM yang masuk ke Instagram kita itu menanyakan bahwa Kak, bagaimana sih Kak cara analisa saham ini, atau Kak, aku mau analisa nih tapi aku bingung mulai dari mana gitu. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Maka dari itu video kali ini kita akan coba membantu teman-teman cara simple analisa sebuah saham ya. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan action buy atau sell di sebuah emiten, seorang trader itu wajib yang namanya analisa. Kenapa? Karena memang dengan analisa kita sudah bisa mengukur target atau taking profitnya, atau kita juga bisa mengukur level dari batasi resiko kita ya. Supaya apa? Supaya kita sebagai trader itu terhindar dari yang namanya FOMO ya, atau biasa orang-orang nyangkut di pucuk lah bilangnya. Nah, di sini kita sudah buat step-stepnya apabila teman-teman ingin mencoba menganalisa sebuah saham ya. Langsung aja ya teman-teman ya. Yang pertama, tentukan arah tren saham. Oke. Sebelum kita ingin menganalisa sebuah saham atau sebuah emiten, tentunya hal yang paling utama itu kita harus bisa melihat tren itu dalam bergerak apa ya teman-teman ya. Jadi ada 3 tren yang memang biasa kita lihat. Itu ada yang namanya fase uptrend, ada yang namanya downtrend, dan ada yang namanya sideway ya teman-teman ya. Nah, dengan kita melihat arah tren ini, sebuah saham, kita dapat memilih strategi yang tepat untuk trading kita teman-teman. Tentunya gini teman-teman, ketika memang saham itu bergerak dalam fase uptrend, tentunya kita bisa memilih strategi yang tepat. Atau mungkin ketika memang kita melihat saham-saham yang sedang bergerak downtrend, itu kita bisa memilih strategi-strategi yang tepat juga, dan begitu juga di sideway. Contoh kasus seperti ini teman-teman. Ketika kita melihat nih saham ini sedang bergerak dalam fase downtrendnya, untuk metode buy kan ada beberapa macam ya teman-teman ya. Yang biasa kita bilang itu ada buy on weakness dan ada juga buy on breakout teman-teman. Nah, ketika kita melihat nih ada satu saham yang memang saat ini masih bergerak dalam fase downtrendnya, dan kita melakukan actionnya itu dengan melakukan metode buy on breakout teman-teman. Nah, ini sangat tidak dianjurkan ya teman-teman ya. Ketika kita melihat saham downtrend, kita melakukan metode buy on breakout itu di saham itu ya. Kenapa? Karena memang itu adalah langkah bandar untuk melakukan taking profit teman-teman. Nah, apabila teman-teman ada yang masih bingung tentang buy on weakness dan buy on breakout, teman-teman bisa search di Google makna itu apa gitu ya. Secara simpelnya seperti ini. Untuk buy on weakness itu adalah harga saat memang sudah mencapai terlemahnya, atau biasa orang-orang bilang tuh harga sudah terpantul dari titik supportnya. Dan buy on breakout ketika memang harga itu sudah nge-break ke atas dari area resistennya. Nah, kenapa untuk di saham downtrend katakan kita tidak dianjurkan untuk membeli saham dengan metode buy on breakout? Karena memang kemungkinan besar akan terjadi yang namanya false break. Kenapa? Karena memang seperti aku bilang tadi, metode buy on breakout itu adalah langkah bandar untuk melakukan taking profit di saat memang saham itu bergerak downtrend, gitu teman-teman. Jadi yang pertama itu kita tentukan dulu arah trennya. Nah, teman-teman ketika memang membuka chart misalnya di TradingView atau di aplikasi-aplikasi lainnya, teman-teman bisa zoom out chartnya itu. Nah, dari situ teman-teman bisa melihat tren itu dalam bergerak fase apa gitu. Oke, itu adalah step yang pertama teman-teman. Itu adalah step yang pertama. Lalu step yang kedua, perhatikan pattern saham tersebut. Nah, sebenarnya kondisi ini menyesuaikan ya. Maksudnya gimana? Apakah ada pattern dalam emiten itu atau tidak? Nah, dengan melihat pattern ini, kita bisa melihat potensi terdekat kenaikan atau penurunan sebuah harga.
Pattern itu ada berbagai macam ya teman-teman ya. Secara umumnya itu ada yang namanya pattern continuous, ada yang namanya pattern reversal, ada yang namanya pattern bilateral. Nah, setiap pattern-pattern ini tuh mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing ya teman-teman ya. Tapi ketika memang kita sudah bisa melihat pattern, itu kita sudah bisa mengukur jarak tujuan dari harga itu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua ini berarti teman-teman harus melihat atau bisa mencari pattern dalam sebuah emiten itu, apakah emiten ini ada sebuah patternnya kah atau tidak gitu. Oke, itu step yang kedua ya teman-teman ya. Yang selanjutnya, teman-teman harus bisa namanya itu narik support dan resist teman-teman. Dengan garis support dan resist kita dapat mengetahui apakah saham tersebut sudah mulai rebound atau sudah mencapai targetnya. Nah, ketika kita berbicara tentang analisa ya teman-teman ya, tidak luput dari yang namanya technical analysis. Nah, ketika technical analysis ini sangat-sangat penting yang namanya support dan resistance. Karena dasar dari technical analysis itu salah satunya adalah support dan resistance teman-teman. Simple lagi nih. Support itu adalah lantai dan resistance itu adalah atap. Ketika memang harga sudah turun ke bawah dan dia terpantul ke atas lagi, itu bisa yang dinamakan itu bisa kita namakan supportnya. Dan ketika memang harga itu naik ke atas, ke atapnya, lalu dia turun ke bawah, tidak berhasil ngebreak dari area resistennya, itu bisa bilang yang namanya resisten. Jadi secara umumnya seperti atap dan lantai. Nah, ketika teman-teman sudah bisa menarik support dan resistnya itu, teman-teman juga bisa mengukur target kenaikannya teman-teman. Kenapa? Jadi gini, kenapa sih teman-teman banyak kita ini banyak yang beli di pucuk gitu ya? Karena memang kita tidak bisa atau mungkin belum menarik resistennya. Kenapa ya? Ilmu support dan resist yang tadi aku ceritakan ya. Jadi ketika memang saham itu sudah mencapai resistnya, hampir mencapai resistnya, nah kita malah buy, itu salah. Kenapa? Karena harga itu akan berpotensi turun meskipun ada peluang untuk nembus atasnya. Nah, dari sini kita bisa melihat apakah kita beli di pucuk atau tidak gitu teman-teman. Jadi teman-teman coba belajar bagaimana cara narik support dan resist yang benar. Nah, kebetulan di kelas sajen saham atau sajen Mologi on class itu kita ajarkan cara narik support dan resisten, dan ternyata teman-teman untuk kita bisa menarik support dan resisten itu ada berbagai macam cara ya teman-teman ya. Bisa menarik secara klasiknya, bisa menarik secara trendline-nya, bisa juga menarik mungkin dari secara gap-nya, bisa juga kita narik support dan resisten berdasarkan Fibonacci-nya, atau mungkin kita bisa menarik support dan resisten berdasarkan moving average-nya. Nah, itu akan kita jelaskan di sajen Mologi on class ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau memang ada yang ingin belajar trading bareng kita, teman-teman bisa join di kelas kita nantinya. Nah, ini yang ketiga adalah tarik garis support dan resistnya. Supaya apa? Seperti yang aku bilang, apakah saham itu sudah mulai rebound dari supportnya, atau memang saham itu sudah mulai mencapai targetnya. Nah, dengan cara ini kita insya Allah tidak akan nyangkut di pucuk teman-teman, kalau memang kita sudah bisa menarik support dan resistnya. Oke, step yang keempat. Perhatikan volume transaksinya. Dengan volume, kita bisa melihat respon market saham tersebut. Nah, volume ini juga salah satu hal penting dalam technical analysis ya teman-teman ya, atau dalam menganalisa sebuah saham. Kenapa gitu ya? Karena gini, ketika kita membeli saham, otomatis volumenya itu akan berubah ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa menilai apakah saham itu ada agresif buyer-nya atau tidak gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Kak, berarti ketika memang volumenya besar itu bagus, dan ketika volumenya kecil itu kurang bagus. Nah, itu tidak bisa kita katakan seperti itu teman-teman. Jadi belum tentu volume yang rendah diikuti dengan harga yang rendah, harga yang turun maksudnya, itu jelek, tidak. Nah, sebenarnya ini ada ilmu volume khusus ya teman-teman ya, untuk kita bisa membaca pergerakan volume. Tapi secara globalnya, ketika memang volume itu besar,
itu kemungkinan bagus untuk respon marketnya. Kenapa? Karena untuk membentuk volume itu pakai duit ya teman-teman ya. Ketika kita beli saham kan pakai duit ya. Nah, otomatis volumenya itu akan berubah. Nah, volume ini tidak bisa kita bohongin gitu maksudnya. Kayak ya jelas volumenya bertambah banyak karena memang agresif bayarnya tuh ada. Nah, jadi step yang keempat ini kita harus perhatikan volume dalam transaksinya itu teman-teman. Oke. Yang selanjutnya kita bisa tambahkan beberapa indikator ya teman-teman ya. Yang biasa trader-trader lakukan itu memakai moving average, MACD, dan stokastik. Tentunya gini teman-teman. Indikator ini banyak ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya teman-teman ya. Salah satunya gini misal. Ada indikator-indikator tuh yang sifatnya itu lambat bereaksi. Ada indikator yang sifatnya itu cepat bereaksi. Contohnya, untuk yang lambat bereaksi itu seperti MACD gitu ya. Kalau untuk yang cepat bereaksi itu seperti stokastik gitu ya. Nah, dengan kita memakai atau menambahkan indikator tambahan, kita bisa melihat potensi harga ke depannya. Maksudnya gimana Kak? Dalam indikator itu ada yang namanya golden cross dan dead cross ya teman-teman ya. Nah, tentunya untuk yang golden cross ini yang menarik. Karena memang kenapa? Karena dia sudah berada dalam fase signal buy-nya. Nah, untuk yang dead cross itu berada dalam fase signal sell-nya gitu ya teman-teman ya. Tentunya untuk penjelasan lebih lengkapnya kita jelaskan di kelas kita ya teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa memakai indikator tambahan, misal moving average juga boleh gitu ya. Nah, yang terakhir setelah kita memang sudah step-step yang ke belakang tadi, nah sangat penting itu yang namanya trading plan. Kenapa? Karena kita bisa menentukan titik entry kita juga bisa menentukan level taking profit kita, dan tentunya yang namanya analisa itu nggak 100% benar ya teman-teman ya. Maka dari itu kita harus batasi resiko kita yang namanya dengan cut loss. Untuk seorang trader, cut loss itu adalah hal yang wajar. Jangan sampai kita tidak meng-cut loss saham kita apabila analisa kita itu salah. Maka dari itu untuk step yang paling terakhir ini adalah trading plan. Kita belinya gimana, terus kita jualnya di mana gitu, lalu kita level cut loss-nya di mana gitu. Contoh katakan gini, kita melihat saham ini dalam bergerak saham sideways ya. Nah, tentunya yang kedua kita harus tarik support dan resistnya. Oke, selanjutnya kita lihat nih volumenya ini besar atau tidak. Nah, trading plan-nya seperti apa? Misal gini, kita beli buy on weakness ya teman-teman ya. Kita beli ketika memang harga itu sudah terpantul dari area sideways-nya, dari area support sideways-nya. Lalu kita jualnya di mana? Ya udah kita jualnya tuh di area resistennya seperti itu. Untuk level cut loss-nya gimana ya? Ketika memang jebol supportnya kita cut loss. Nah, jadi hal yang keenam ini, step yang keenam ini adalah tentukan trading plan kita supaya apa? Kita mempunyai strategi gitu loh. Kalau cut loss ini seperti rem. Ketika kita melaju dengan mobil yang cepat tapi tidak ada remnya, itu sangat berbahaya tentunya teman-teman ya. Nah, step-step ini adalah cara simpel kita untuk bisa menganalisa sebuah saham gitu teman-teman. Nah, ini ada chartnya teman-teman ya. Ini chart dari saham yang bergerak dalam posisi uptrend-nya teman-teman ya. Kita lihat di sini dalam posisi uptrend yang mana harga itu terus naik dari level 320 rupiah sampai ke level sempat menyentuh 760 rupiah. Ini dari emiten MPMX ya teman-teman ya. Nah, ketika memang saham itu bergerak uptrend, meskipun di situ ada nama retracement itu adalah koreksi. Nah, itu sangat wajar karena kenapa saham yang terus-terusan naik itu malah yang bahaya. Nah, yang kayak gini nih, jadi ada retracement nih yang merah, hijau, ini kan hijau naik terus retracement merah lagi. Katakan gini, teman-teman salah nih, teman-teman udah melakukan kesalahan misalnya. Teman-teman beli di pucuk ini nih, di area kotak ini nih. Ya. Nah, lalu sahamnya dibawa turun ya kan, dibawa turun. Tapi teman-teman bisa membentuk psikologis teman-teman dengan apa? Dengan melihat trennya. Oke, katakan gini, aku coba akan hold saham ini. Nah, tentunya alasannya apa gitu ya? Tentunya alasannya apa? Jadi teman-teman tuh untuk hold saham itu harus ada yang namanya alasan. Nah,
let's see, ketika memang harga sahamnya ternyata masih dalam fase uptrendnya ini teman-teman ya, ketika teman-teman beli di sini meskipun di bawah turun, tapi let's see harganya malah ke harga yang lebih atas dari kita beli yang nyangkut tadi gitu loh. Makanya ini adalah kayak kita sudah melihat tren ini, kita bisa memilih strategi yang tepat gitu teman-teman. Nah, kalau case yang kayak gini gimana? Ini banyak case ya teman-teman ya. Maksudnya ketika kita beli lalu di bawah turun tapi kita melihat saham itu dalam bergerak fase uptrend ya, teman-teman mungkin bisa yang namanya average down, atau mungkin teman-teman bisa hold saham itu gitu ya. Ketika memang dia jebol bawah dari area trend line-nya ini, teman-teman jual sahamnya gitu. Jadi ini adalah chart dari saham uptrend ya teman-teman ya. Lalu ini adalah saham bergerak dalam trend downtrend ya teman-teman. Nah, yang seperti tadi aku utarakan di depan ya teman-teman ya. Ketika kita melihat saham itu dalam bergerak fase downtrend, kita tidak dianjurkan untuk membeli saham yang dengan metode buy on breakout. Oke, katakan ini sedang dalam downtrend nih. Lalu kita mencoba membeli di pucuk sini teman-teman. Di pucuk sini nih, di yang candle ini nih. Nah, dengan harapan dia tembus ke atas ya kan, patah tren dari downtrendnya. Tapi hati-hati, kita harus benar-benar memastikan dia sudah patah tren atau belum. Jadi ketika kita membeli saham dengan metode buy on breakout dalam fase downtrend itu sangat high risk teman-teman. Kenapa? Karena di situ adalah langkah bandar untuk melakukan taking profit. Bisa bandar yang beli di area sini, lalu dia jual di sini, atau mungkin dia jual modal gitu teman-teman untuk para bandarnya itu. Jadi saham downtrend itu sangat riskan ketika memang kita membeli metode dengan metode buy on breakout teman-teman. Nah, ini adalah jenis dari Seatway yang mana tuh harganya itu bergerak di range itu aja gitu. Dari harga sini ke harga sini ya kan? Harga sini gitu kan. Nah, ketika kita melihat saham yang bergerak Seatway ini, kalau kita beli di sini, katakan kita beli di sini area sini ya teman-teman ya. Lalu kita hold aja sahamnya. Nah, sahamnya itu hanya bergerak di daerah situ-situ aja. Sini. Nah, kita butuh waktu yang lama untuk memastikan saham itu ngebreak atas atau ngebreak bawah. Maka dari itu, untuk saham yang sifatnya bergerak dalam fase situ ya, kita beli di support, jual di resist gitu teman-teman. Nah, tentunya sangat dianjurkan ya teman-teman ya, kita beli saham itu dalam fase yang uptrend. Meskipun ISG mungkin dalam sideways atau downtrend, carilah saham-saham yang bergerak dalam fase uptrendnya gitu. Selanjutnya, nah ini yang seperti tadi di poin nomor 2 ya, kita bisa melihat patternnya ya. Nah, sebenarnya pattern ini banyak ya teman-teman ya, yang seperti aku bilang, ada reversal, ada continuous seperti kayak flag pattern, ascending triangle, dan lain-lain, macam-macam. Nah, ini ada pattern yang mana memang dia membentuk segitiga teman-teman. Nah, dengan pattern ini kita bisa mengukur tingkat target kenaikannya teman-teman. Jadi gini, ketika teman-teman sudah bisa melihat nih, oh ada pattern ternyata, lalu kita tentukan tentukan metode buy-nya. Kita mau beli saham itu dalam metode apa, buy on breakout atau buy on weakness gitu kan. Nah, katakan ini kita sudah bisa melihat pattern, lalu kita buy di saat memang dia tembus dari resistnya. Dengan pattern ini kita bisa menentukan area taking profit kita teman-teman. Gitu. Nah, cara melihat atau cara mengukur area taking profit kita ini kita akan jelaskan dalam kelas ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa lebih fokus belajarnya tentang pattern, tentang support dan resist yang tadi aku bilang. Jadi ini adalah chart dari pattern bullish pennant ya teman-teman ya, yang segitiga ini. Nah, banyak banget jenis pattern yang ada di market. Cuman memang ketika kita bisa melihat sebuah pattern, kita sudah bisa mengukur target kenaikan harga tersebut, meskipun akan dibawa yang namanya retracement gitu teman-teman, seperti ini. Di bawah turun dinaikin, di bawah turun lagi, di bawah naik lagi, turun lagi, dan akhirnya memang tercapai dari target kenaikan patternnya itu sendiri teman-teman. Nah, ini adalah support dan resist ya teman-teman yang tadi di teori awal tadi ya. Nah, ketika memang supportnya, ini support ya teman-teman ya,
support, dia berhasil jebol ke bawah, tentunya dia akan mencari support selanjutnya. Cuman poinnya adalah ketika support yang sebelumnya lalu dia harga balik naik, itu akan menjadi resistance selanjutnya gitu teman-teman. Ketika kita di sini nih support nih ya kan, dia terpantul nih, terus tiba-tiba dijebol ke bawah, dia akan mencari support selanjutnya. Oke, di sini support selanjutnya. Lalu harga support yang di sini tuh akan menjadi resisten yang di sini teman-teman. Nah, kita beli di sini ya kita harus jualnya di sini gitu. Dengan asumsi dia ngebreak ke atas baru kita beli lagi. Cuman kita boleh taking profit dulu di sini. Kenapa? Karena memang yang seperti aku tadi bilang, support itu seperti atap ya teman-teman ya. Ketika memang harga itu nggak berhasil tembus ke atas ya tentunya harga itu akan kembali ke bawah lagi. Nah, untuk cara narik support dan resistnya itu yang seperti aku bilang ada Fibonacci, gap, moving average dan lain-lain tuh kita jelaskan detailnya dalam kelas ya teman-teman ya. Nah, ini volume teman-teman. Volume dalam bentuk diagram ya, kotak-kotak gini ya. Nah, ketika memang hijau, ini tanda itu agresif buyer tuh ada. Cuman kalau merah ini agresif seller yang menang gitu loh. Jadi yang tadi aku bilang, belum tentu ketika memang harga volumenya kecil seperti ini itu saat itu harganya jelek, tidak. Kita bisa pantau hari esoknya gitu. Artinya apa? Seperti mungkin kayak gini teman-teman, bandarnya itu do nothing atau mungkin retailnya tuh yang panic selling gitu. Nah, dengan kita bisa membaca ilmu volume ini, teman-teman bisa mengukur tingkat dari respon market itu sendiri teman-teman. Apakah saham ini banyak peminatnya atau tidak? Yang seperti tadi aku bilang ya teman-teman ya. Untuk menaikkan sebuah harga itu tentunya pakai uang, dan uang itu terbentuk dalam volume gitu. Jadi volume ini nggak bisa dibohongin ya teman-teman ya. Nah, dalam kelas kita akan kupas tuntas tentang ilmu volume secara keseluruhan ya teman-teman ya. Nah, ini yang seperti yang aku bilang tadi, kita masukkan beberapa tambahan indikator ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu indikator yang biasa dipakai oleh para trader ya, moving average ya teman-teman ya. Moving average itu apa? Teman-teman bisa nonton di video kami yang sebelumnya. Jadi yang seperti yang aku bilang, dalam indikator itu ada yang namanya golden cross dan dead cross. Katakan kita membeli saham ketika memang sudah golden cross. Let's see, harga terus naik meskipun di bawah retracement. Kita jual ketika memang saham itu bergerak dead cross indikatornya. Nah, ketika dead cross di sini kita jual. Artinya kita beli di sini, kita jual di sini, kan itu udah sangat untung ya teman-teman ya. Tapi tentunya kita combine juga dengan support dan resist tadi gitu teman-teman. Nah, untuk indikator ini kita sudah bisa menentukan arah tren yang seperti tadi aku bilang di awal. Ketika memang dia golden cross itu seperti apa, ketika memang dia dead cross itu seperti apa. Nah, untuk indikator sendiri yang seperti aku bilang tadi ada yang namanya itu lambat bereaksi dan cepat bereaksi gitu ya teman-teman ya. Kita combine keduanya itu juga bisa teman-teman. Dan itu kita akan kupas tuntas dalam kelas kita nanti ya. Nah, kita ada kelas di bulan Juni, Seismology on Class Batch 5. Teman-teman yang ingin daftar bisa cek di bio bawah ya teman-teman ya setelah video ini. Nah, itu adalah step-step dari bagaimana sih cara kita untuk menganalisa sebuah saham, simpelnya ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru masuk bursa, bingung mau menganalisa sebuah saham seperti apa, ini adalah bisa menjadi referensi untuk teman-teman mau menganalisa sebuah saham. Perhatikan aja tadi, mulai dari step yang pertama sampai step yang ke-6 tadi ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman mungkin nih yang nggak punya cukup waktu untuk menganalisa sebuah saham, mungkin karena kerja, mungkin karena sibuk dengan kesibukan yang lainnya, kita ada satu rekomendasi grup yang memang cukup bagus ya, dan bagus lah, oke lah kalau aku bilang ya, karena memang di sana di grup itu disajikan yang namanya rekomendasi saham pagi, siang, sore teman-teman. Nah, tentunya di sini kita di grup itu rekomendasinya dengan level taking profit dan area cut loss-nya sudah ada trading plan-nya gitulah maksudnya. Nah, di grup itu juga ada yang namanya live trade teman-teman. Jadi di saat market bursa buka, di grup itu suka memberikan live trade, artinya di luar dari menu pagi dan menu sore ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa hanya pantau dengan grup ini, teman-teman juga bisa cuan konsisten gitu loh. Tentunya harus ikut dengan trading plan yang sudah diarahkan sama mentor-mentor di sana gitu ya. Nah,
teman-teman juga bisa akan mendapatkan e-book tambahan. Ya, e-book ini sangat menarik ya teman-teman, karena kita perlu belajar teorinya, prakteknya, dan di sini grup ini akan diberikan e-booknya juga. Nah, teman-teman juga akan mendapatkan ini teman-teman, akses bot chat-nya. Jadi ada satu channel yang mana teman-teman kalau ingin melihat analisanya, teman-teman tinggal klik aja nama sahamnya, lalu dia akan keluar secara otomatis chartnya ya. Nah, di sini juga ada grup diskusinya. Jadi di sini diskusi antar member, antar mentor. Teman-teman bisa nanyakan saham-saham yang berpotensi atau bagaimana secara analisa di grup ini. Di grup ini dua arah ya teman-teman ya. Jadi saling tuker tanya jawab seperti itulah gitu. Ada juga yang tadi aku bilang rekomendasi, dan rekomendasi ini sudah ada taking profitnya, TP1, TP2, level cut loss-nya juga sudah ada. Kalau memang teman-teman mengikuti arahan ini, itu bisa membantu teman-teman mendapatkan profit ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada ilmu profit yang mana seperti aku bilang di sini di share tentang buku-buku, di share juga tentang materi-materi saham gitu ya. Teman-teman bisa pelajari sendiri nantinya ketika memang teman-teman sudah join di grup ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang seperti aku bilang nih, teman-teman akan mendapatkan bot chat secara otomatis ya. Kayak contoh nih teman-teman tinggal pencet aja saham KOBX misalnya, dia akan keluar secara otomatis chartnya gitu. Ini botnya gitu. Nah, di sini juga ada letter seperti aku bilang, ketika market bursa nih ya, jam 9:16 teman-teman akan mendapatkan arahan untuk misalnya masuk ke saham ini dengan area buy-nya sekian, lalu jualnya di sekian gitu. Jadi grup ini adalah namanya Stok Cuan Saham ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin join, berapa biayanya, berapa lama waktunya, ini grup yang sangat murah teman-teman. Hanya membayar Rp500.000 untuk seumur hidup, teman-teman akan mendapatkan fasilitas ini semua ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mungkin tidak punya cukup waktu untuk menganalisa, teman-teman bisa join ke Stok Cuan Saham VIP ya. Jadi di grup itu akan diinfokan tentang ilmu tentang trading atau rekomendasi harian, e-booknya juga ada, bot chat otomatisnya juga ada, live trade-nya pun ada ya. Jadi lengkap banget di grup ini ya teman-teman ya, Stok Cuan Saham Indonesia. Kak, daftarnya gimana? Teman-teman bisa kunjungi kita di Telegram kita di Sajen Saham. Di sana akan diinfokan bagaimana sih cara kita untuk bisa join di grup ini ya. Pastikan teman-teman join ya supaya teman-teman bisa cuan konsisten juga, lalu juga bisa bertukar pikiran di sana gitu ya. Hanya 500.000 untuk seumur hidup teman-teman bisa mendapatkan fasilitas ini ya. Nah, untuk informasi kontak teman-teman bisa ikuti Telegram kita di Sajen Saham. Di sana kita akan informasikan apabila kita akan membuka kelas ya, dan sekedar informasi aja, di bulan Juni ini kita akan mengadakan Sajenmologi batch 5 teman-teman. Udah batch 5 gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin belajar trading ya, kita ada kelasnya dan cocok untuk pemula karena memang di sini materinya itu adalah level 1-nya itu adalah ilmu dasar trading, yang mana kita akan infokan tentang menjaga psikologis itu seperti apa, kita akan bedah analisa volumenya itu seperti apa, bagaimana secara narik support dan resistance yang benar berdasarkan Fibonacci, berdasarkan klasiknya, berdasarkan trendnya, kita akan kupas tuntas dalam kelas itu ya teman-teman ya. Untuk cara joinnya gimana Kak? Ya tinggal ikutin aja Telegram kita ini Sajen Saham. Nanti di situ akan diinfokan jadwal kelas-kelas dari Sajen Saham ini ya. Dan teman-teman juga akan mendapatkan informasi tentang grup yang tadi aku bilang, Stok Cuan Saham, dari Telegram ini. Ya. Nah, di sini untuk IG kita Sajen Saham, teman-teman boleh follow gitu ya, lalu share juga supaya teman-teman mendapatkan share-share tentang edukasi baru di sana. Nah, ini teman-teman juga bisa search kami di website kami ya, di website kita ya. Teman-teman bisa klik aja di Google sajensaham.com. Nah, ada informasi menarik di sana gitu. Nah, ini sangat cocok untuk teman-teman yang mungkin ingin belajar trading ya. Nah, jadi itu teman-teman untuk ketika teman-teman ingin menganalisa sebuah saham, tentunya
ada step-stepnya ya teman-teman, dan tentunya ada caranya. Seperti tadi support dan resist, kita juga harus bisa melihat volumenya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman boleh dong share ke teman-teman yang lainnya, agar teman-teman yang lainnya itu bisa ikut belajar dengan kita, supaya teman-temannya itu nggak nyangkut di pucuk lagi ya. Nah, mungkin cukup sekian video malam ini. Berharap sehat selalu ya, meskipun COVID masih ada di Indonesia kini, di Indonesia kita ini, dan semoga cuan dan happy weekend teman-teman. Selamat malam.